Ini dia 7 pertanyaan yang sering banget atau banyak ditanyakan oleh sobat subscriber satelit parabola digital. Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi kita sudah rangkum nih, kita cari pertanyaan yang paling banyak ditanyain dari komentar yang ada di video-video saya. Oke, jadi langsung aja ya, mungkin dari salah satu pertanyaan ini adalah pertanyaan dari sobat. Oke, yang pertama, saya tinggal di Kepit sama apartemen daerah Jaksel, haruskah pakai anten outdoor atau indoor plus booster? Oke, kenapa saya bahas Jaksel? Karena memang kita tuh sering masang di Jaksel. Karena memang gudang kita juga ada di sana ya, salah satunya. Jadi antena andalan kita kalau masang di Jaksel itu ada dua, tapi lebih seringnya menggunakan antena Thor. Jadi nggak pakai yang HD25 karena ya jadinya overpower ya, terlalu bagus gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang antena Thor karena antena Thor aja itu udah bisa mendapatkan semua. Kalau misalkan pertanyaannya antena indoor atau outdoor, saya sarankan pakainya outdoor aja. Jadi beberapa ada yang maksa pakai antena yang mereka beli gitu ya, antena indoor outdoor, ya tetap kita pasangnya outdoor, tapi ya hasilnya kita nggak bisa janjikan dapat semua siaran. Jadi kita hanya bisa maksimalin aja. Tapi kalau misalkan pakai Thor itu kita bisa usahakan semaksimal mungkin agar semua siaran TV digitalnya dapat. Jadi udah tahu ya jawabannya ya. Kalau untuk booster itu tergantung panjang kabel. Kalau panjang kabelnya lebih dari 20 meter atau misalkan buat 2 TV hingga 4 TV itu kita biasanya pakai booster juga. Jadi memang semua tergantung perhitungan panjang kabelnya. Semakin panjang kabel otomatis sinyalnya akan semakin berkurang. Pertanyaan nomor 2. Bang, mau tanya lagi. Lokasi rumah saya di belakang alun-alun Depok. Saya pakai antena PF HD25 kabel Venus RG65C 20 meter. Taruh antena di dak rumah dengan ketinggian 2 meter. Jadi total dari lantai 1 sampai atas itu sekitar 10 meter. Kok cuma dapat 9 channel aja ya? Padahal sudah saya arahkan ke Jakarta dan jarak stasiun paling jauh 40 km. Adakah yang kurang? Oke, jadi ini karena saya wilayah Depok, maka saya bahas yang wilayah Depok juga ya. Jadi alun-alun Depok itu susah-susah gampang, karena kalau dibilang dataran tinggi enggak juga. Dia termasuk dataran lembah sebenarnya. Oke, jadi untuk antenanya udah bagus ya, PF HDU25. Terus kalau kabelnya saya rasa sih sudah cukup ya, Venus RG6 sudah cukup walaupun bukan kelas yang Belden atau kelas Kitani. Terus untuk ketinggian antenanya itu 10 meter dari tanah berarti nih ya. Kalau misalkan dari dak itu 2 meter. Jarak pemancaran 40 km dan dapatnya cuma 9 channel. Nah, ini yang sering terjadi memang. Jadi kalau misalkan sobat salah masang atau salah penempatan, pasti di Depok itu dapatnya 9 channel. Itu biasanya kalau misalkan kita masang, kita cek itu baru taruh asal aja ya, itu bisa dapat 9 channel. Paling dikit itu 5. Jadi 9 channel ini artinya itu sudah ada kesempatan buat dapetin 40 channel yang lainnya. Jadi untuk masalah ketinggian ya, memang udah tinggi, 10 meter udah tinggi, tapi jadi harus masang tiangnya itu melebihi atap rumah sendiri minimal ya. Kalau atap rumah tetangga ya nanti disesuaikan. Kalau misalkan ada pohon di sekitarnya yang lebih tinggi dari antena, nah ini bisa jadi rintangan juga. Terus untuk jaraknya memang 40 km. Di sana bisa arahkan ke barat aja, nggak usah barat laut. Jadi dari alun-alun sampai Parung gitu ya, Bogor itu arahnya ke barat lurus. Parung itu masih bisa dapat pakai HDU25 loh, walaupun sebenarnya jaraknya kan udah lebih jauh dari alun-alun kota Depok ya. Jadi di sini sebenarnya penempatan antenanya yang dipindah, misalkan awalnya di depan rumah, pindah ke belakang rumah, atau pindah ke tengah-tengah, atau pindah kemana aja gitu. Dan untuk ketinggiannya kalau misalkan memang sudah melebihi genteng saat ini, coba diturunin dikit sambil dipindah tempatnya. Karena di tempat saya pribadi juga untuk lokasi posisi antena yang bagus, yaitu kita sebutnya sweet spot. Di sini cuma ada 2 sweet spotnya. Nah itu dia. Bagi kalian yang nonton video ini gampang banget dapet sinyalnya, karena memang kita sudah punya sweet spotnya gitu. Kalau misalkan kita instalasi di pelanggan, itu kita harus cari dulu sweet spotnya. Itu nggak mudah, itu butuh perjuangan, bahkan kadang bisa berhari-hari. Pertanyaan nomor 3, kalau jarak antenanya itu lebih dari 100 km ke atas gitu ya, kira-kira pakai antena apa? Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih bisa pakai antena, yaitu HDU25 atau yang lebih panjang atau yang kelasnya lebih di atas HDU25. Itu adalah peluang terakhir untuk mendapatkan siaran TV digital. Kalau misalkan nggak dapat semua itu wajar, mungkin dapatnya cuma belasan channel atau 20-an channel, itu wajar. Karena sulit, untuk jarak 100 meter itu bisa dari beberapa lokasi, ada yang timur, ada yang barat, ada yang utara, ada yang selatan gitu ya. Itu bisa jadi arahnya tuh kepencar, jadi kita nggak bisa dapat maksimal kecuali ya melakukan modifikasi pada antenanya.
Tapi saran saya sih bagi sobat yang tinggalnya udah 100 km lebih dari pemancar, lebih baik pakai parabola mini saja atau pakai parabola jaring Telkom 4 yang seperti ini. Itu udah pasti dapat semua siaran TV nasionalnya, dan sobat bisa lihat video saya di Satelit Parabola Depok untuk rekomendasi receiver yang bagus. Pertanyaan nomor 4. Bang, tetangga sebelah rumah pasang audio wallet, bangun gedung tinggi wallet. Apakah bisa jadi ini penyebab sinyal TV sering error? Selama ini aman-aman aja. Oke, sebenarnya saya agak kurang paham ya. Mungkin karena saya tidak bergerak dalam bidang jasa itu ya. Jadi audio wallet itu apakah bentuknya audio atau maksudnya gedung wallet? Saya kurang paham nih di sini nih. Jadi sini yang saya ambil dalam pemikiran saya adalah gedung wallet tinggi ya, atau mungkin suara walletnya gitu, audionya ya, jadi berisik gitu. Apakah ini bisa menjadi penyebab TV-nya error atau hilang sinyal? Untuk ketinggian gedungnya pasti mengurangi sinyal, karena kita di sini juga ngalamin yang tadinya pasang antena apapun gitu bagus ya, semenjak ada bangunan gudang Lazada tinggi dan Shopee di sini, sinyal kita tinggal setengah. Makanya antena yang dulu dapat banyak siarannya tinggal setengah. Mau nggak mau kita harus ninggiin dan ganti antena yang lebih mumpuni, yang paling bagus gitu lah ya, untuk mendapatkan sinyal semua kembali normal. Walaupun sebenarnya nggak normal juga, tapi setidaknya siarannya sudah lengkap kembali. Jadi kalau misalkan audionya, nah kalau untuk audio, kalau masuknya ke frekuensi ya, kalau misalkan frekuensinya itu memang menyamai siaran TV digital, seperti ada beberapa frekuensi radio gitu. Radio itu nggak cuma radio yang cuma audio dengar ya, radio ini banyak ya. Jadi seperti pemancar HT gitu, terus pemancar tower BTS atau pemancar radio yang ilegal gitu mungkin ya, itu bisa karena ada orang yang paham pun itu dia bisa merusak jaringan siaran televisi di wilayah tersebut, termasuk siaran TV digital itu bisa diganggu. Tinggal dibocorin aja tuh frekuensi radionya, otomatis siarannya pada rusak-rusak kayak VCD rusak. Jadi itu bisa disebabkan juga oleh interferensi. Cuma untuk bagian ini jujur aja saya kurang paham pertanyaannya. Mungkin bagi sobat yang paham bantu saya di kolom komentar ya. Pertanyaan nomor 5. Cara cek jangkauan sinyal gimana untuk ketinggiannya? Oke. Untuk jangkauan sinyal kan kita kemarin sudah belajar ya, jadi pakai aplikasi Google Map aja, nggak usah pakai aplikasi macam-macam, karena Google Map itu pasti ada di HP Android. Terus untuk cara nyarinya silahkan simak video berikut ini ya, jadi tinggal diketik aja, kalian langsung tahu segala penjuru pemancar yang ada di wilayah kalian, jadi tahu jaraknya berapa. Terus kemudian untuk ketinggiannya, nah ini yang menarik pertanyaannya, makanya saya bahas di sini ya. Jadi untuk ketinggian antena, kalau untuk sobat yang wilayahnya di perkotaan bisa indoor, ini otomatis nggak masalah ya. Jadi kita tidak membahas yang dekat dengan pemancar. Tapi untuk yang jauh dari pemancar, seperti tempat saya yang sudah mencapai 37 kilo ke atas gitu ya, itu penting banget. Menurut saya sih ya, mulai dari 30 km ya. Termasuk yang lembah, misalkan kalian di 20 km jaraknya ke pemancar tapi lembah, nah ini juga bisa melakukan hal ini. Jadi untuk mengukur ketinggian yang ideal atau yang pas, itu sebenarnya dari atap rumah kita nih, contoh gambarnya seperti ini ya. Terus antenanya itu melebihi atap rumah kita, kalau bisa ya 2 meter ya, minimal banget itu 1 meter, harus di atasnya ya. Apalagi kalau misalkan atap kita tuh udah terbuat dari seng, dari aluminium, bukan dari genteng yang zaman dulu gitu, itu bisa juga menjadi interferensi sinyal. Jadi agak dikasih jarak sedikit, jangan sampai nanti sinyalnya udah dapet tapi naik turun cepet terus gambarnya kadang macet-macet, rusak, itu karena kena interferensi tersebut. Makanya agak jauhin ya, kalau bisa minimal aja deh 1,5 meter deh, jangan 1 meter. Nah, nanti takutnya ada yang masih terdampak dari interferensi tersebut. Jadi idealnya kalau bisa 2 meter lebih tinggi ya makin bagus, tapi hati-hati juga ya, jangan ketinggian, nanti kena angin bahaya. Harus ditambahkan kawat juga ya, misalkan ya 2 atau 4 arah deh. Jadi bagi sobat yang masang antenanya tinggi, ini wajib ditambahkan kawat ya, ditarik kalau bisa 4 penjuru supaya tiangnya kokoh di saat kena angin. Pertanyaan nomor 6. Bang, kalau antena digital jatuh karena tiangnya patah, apa tidak bisa nangkap sinyal lagi ya Bang setelah dipasang lagi? Oke, jawabannya rata-rata nggak bisa. Jadi dari sekian banyak yang saya tangani ya, termasuk saya sendiri juga punya pengalaman, di saat antena yang kita pasang lebih genteng itu jatuh karena patah. Ini beberapa kejadian memang karena angin kenceng, itu rata-rata rusak. Jadi ada yang konektornya patah, ada yang konektornya lepas. Ini kan sampai ke solderan dalamnya, ke sirkuitnya ya, yang kotaknya itu rusak semua ke dalamnya. Apalagi kalau kita benerinnya itu udah di lain waktu gitu ya, itu kadang udah konslet karena dia terbalik, masuk air semua tuh dari lubang yang konektornya itu. Jadinya ya biasanya nggak bisa dipakai lagi. Terus ada juga yang udah jatuh, mungkin normal nih semua konektornya, tapi antenanya yang patah gitu, entah bengkok deh. Nah itu juga udah pasti mengurangi sinyal, mengurangi kemampuannya.
Karena jarak antena itu ya, itu semua ada presisi, ada rumusnya, ada perhitungannya. Jadi misalkan jatuh gitu ya, terus dari antenanya tuh selain bengkok, ada bagian yang tabung-tabung kecil atau mungkin ya duri-durinya lah ya kalau ikan. Pada lepas itu pun pasti akan mengurangi sinyal, jadi nggak akan bisa dapat maksimal lagi seperti sebelumnya. Jadi kalau yang namanya antena jatuh itu benar-benar berpengaruh banget. Ini nggak cuma antena ya, terhadap parabola pun sama. Kalau parabola udah jatuh, udah nggak presisi, itu bakalan susah dapetin sinyalnya. Kalaupun dapat, udah nggak akan bisa maksimal lagi. Pertanyaan nomor 7. Di tempatku dikepung oleh gunung antena seperti itu, kuat nggak sinyalnya? Jadi yang dibahas di sini adalah antena yang kemarin kita bahas, yaitu PX HDA 5600 yang seperti ini bentuknya. Jadi untuk antena ini yang nggak support, karena saya sudah sebut di videonya, maksimal kalau bisa jangan lebih dari 40 km, karena kita nyobanya itu di bawah 40 km, tepatnya itu di 37 km. Dan kalau nanya 37 itu terjauh atau terdekat, itu terjauhnya, terdekatnya 33 km. Jadi sebenarnya kalau sobat maksain di 50 km, saya rasa sih masih sanggup, tapi untuk maksimalnya saya kurang tahu ya, karena kita sendiri belum coba di jarak sejauh itu. Jadi bagi sobat yang dikepung pegunungan itu cuma punya dua opsi. Yang pertama coba HDU25, dan ini belum tentu berhasil ya, karena kan kita nggak tahu medannya seperti apa. Tapi kalau yang mau pasti berhasil itu sobat bisa pakai pilihan terakhir yang paling aman, yang paling terjamin untuk dapat semua siaran TV nasional adalah dengan menggunakan parabola. Bisa parabola mini atau parabola jaring. Dan untuk mereknya itu saya bahas di YouTube Satelit Parabola Depok. Jadi kalian bisa cek YouTube satunya ya untuk rekomendasi parabola apa yang cocok di tempat kalian. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga dari pertanyaan ini ada yang mewakilkan pertanyaan kalian. Kalau kalian masih mau tanya lagi atau belum ada dibahas di sini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk dukung kami. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.